Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salafia dengan NIM A50123006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu landasan historis, bimbingan dan konseling. Di mana landasan historis adalah landasan yang menjelaskan tentang sejarah atau tokoh-tokoh yang terjadi di masa lampau. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pemahaman landasan historis. Landasan historis adalah landasan yang bersumber dari konsep dan yang terjadi di masa lampau atau sejarah. Landasan historis juga adalah landasan yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi dan menjadikan suatu konsep dalam perkembangan zaman. Materi yang kedua yaitu pengertian landasan historis. Landasan historis adalah dasar atau latar belakang sejarah yang mendukung suatu ide, peristiwa, atau konsep. Materi yang ketiga yaitu pemahaman landasan historis terkait pedoman Indonesia, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang, mulai zaman kerajaan Kutai dan Majapahit. Datangnya penjajah bangsa Indonesia berjuang untuk mendapatkan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip. Oleh karena itu, pendiri bangsa kita, the founding father, dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip sila dan diberi nama Pancasila. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia. Perubahan perkembangan landasan historis. Sejarah histori merupakan keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah memiliki banyak informasi yang mengandung kejadian, konsep, model, teori, praktik, moral, cerita, bentuk, dan lain-lain. Sejarah histori merupakan suatu warisan dari generasi ke generasi yang tidak ternilai harganya. Adanya sejarah dapat memberikan wawasan, pengetahuan, informasi tentang kejadian di masa lampau, dan contoh bagi generasi muda dalam perkembangan peradaban di masa yang akan datang. Dasar teori, landasan, bimbingan, dan konseling yang lain terhadap historis. Landasan bimbingan dan konseling mencangkup berbagai teori dan prinsip yang membentuk dasar untuk praktik bimbingan dan konseling. Salah satu landasan teoritis adalah landasan historis yang mengacu pada perkembangan sejarah, bimbingan dan konseling. Secara historis, bimbingan dan konseling memiliki akar yang dalam filosofi dan psikologi. Pengaruh landasan historis terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan historis, bimbingan dan konseling di sekolah meliputi beberapa perkembangan penting seperti abad ke-19, bimbingan dan konseling mulai diterapkan oleh pendidik untuk membantu peserta didik mengatasi masalah akademis dan emosional. Ini merupakan langkah awal dalam memperkenalkan konsep bimbingan dan konseling di sekolah. Awal abad ke-20, bimbingan dan konseling mulai diterapkan secara luas di sekolah dan universitas, dan konsep-konsep baru tentang bimbingan dan konseling mulai dikembangkan. Periode setelah Perang Dunia II, bimbingan dan konseling mulai diterapkan secara luas di sekolah untuk peserta didik, mengatasi masalah emosional dan sosial yang berhubungan dengan perang. Era modern, bimbingan dan konseling mulai menjadi bagian dari sistem pendidikan dan kesehatan mental di sekolah, dan banyak program dan teknik dikembangkan untuk membantu peserta didik mengatasi
Masalah emosional dan sosial. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia telah mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan yang lebih baik. Landasan historis. Ada 3 landasan historis, yaitu landasan historis revolusi industri, landasan historis hak asasi manusia, dan landasan historis kemerdekaan Indonesia.